Pendidikan kita masih belum bisa membangun sepenuhnya rasa curiosity, kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, rasa penasaran untuk mau terus belajar. Masih melihatnya seolah-olah belajar supaya lulus, karena nanti kalau udah lulus kerja. As if kalau kerja tuh udah gak belajar lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan, landasan, dan asas pendidikan. Nah, materi ini akan dijelaskan bersama saya dan 2-3 teman saya, yaitu Alfa Moy, Amelia Naulin, dan juga Maria Leprita Howard. Nah, sebelum memasuki materi, kita perlu mengetahui dulu mengapa kita perlu memahami landasan dan asas pendidikan dalam membangun sistem pendidikan yang efektif. Ya, jawabannya adalah penting memahami mengenai landasan pendidikan adalah untuk membantu kita dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dalam perkembangan zaman, sehingga kita dapat menghadapi tantangan pendidikan di masa yang akan datang. Nah, kita masuk di dalam materi kita yang pertama tentang landasan pendidikan. Landasan pendidikan ini memiliki pengertian yang didasarkan oleh beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Yatima, landasan pendidikan adalah tempat bertumbuh, titik tolak, atau dasar pijakan dalam melaksanakan pendidikan. Yang kedua, menurut Tatam Syarifuddin, landasan pendidikan merupakan seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Dan yang terakhir, menurut Suyitno, landasan pendidikan merupakan landasan yang mengarah pada bentuk isi dan mengarah pada sikap dan konsep. Nah, landasan pendidikan ini memiliki beberapa jenis, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, dan juga landasan hukum. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah landasan filosofis. Nah, landasan filosofis adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari pandangan yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Nah, peranan dari landasan filosofis ini adalah memberikan rambu-rambu apa dan bagaimana seharusnya pendidikan dilaksanakan. Nah, contoh dari landasan filosofis ini memiliki beberapa gagasan, yaitu yang pertama, idealisme, yang merupakan gagasan dari Plato. Nah, Plato ini merupakan salah satu filsuf yang menjadi orang yang sangat penting dalam terciptanya landasan filosofis ini. Nah, dalam landasan idealisme, dia memandang bahwa realitas sebagai hal yang ada dalam kehidupan alam bukanlah suatu kebenaran yang hakiki, melainkan hanya sebatas gambaran dari ide-ide yang ada dalam jiwa. Nah, idealisme merupakan aliran filsafat yang berpendapat bahwa objek pengetahuan yang sebenarnya itu adalah ide. Yang kedua adalah landasan filsafat realisme, dan itu dikemukakan oleh murid Plato yang bernama Aristoteles. Nah, di sini realisme berarti aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi di luar kesadaran ada sebagai suatu yang nyata dan penting untuk dikenal dengan mempergunakan kemampuan intelektual yang dimiliki manusia. Dan yang terakhir ada landasan filsafat pragmatisme yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Nah, aliran ini bersedia menerima segala sesuatu, pengalaman pribadi, kebenaran mistis bisa diterima sebagai kebenaran dan dasar tindakan asalkan membawa akibat yang praktis dan bermanfaat. Yang kedua, kita masuk dalam landasan sosiologis.
Landasan sosiologis merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Landasan sosiologis mencakup kesatuan wilayah, adat istiadat, identitas, loyalitas pada kelompok yang merupakan awal dan rasa bangga dalam masyarakat tertentu, yang semuanya ini merupakan landasan bagi pendidikan. Nah, contoh dari landasan sosiologis adalah menghormati perbedaan dan menjadikan perbedaan itu sebagai persatuan yang biasanya kita sebut dengan integrasi. Yang ketiga adalah landasan psikologis. Landasan psikologis pendidikan merupakan landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahap usia perkembangan tertentu, untuk mengenal dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangannya yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Nah, kajian psikologis yang erat hubungannya dengan pendidikan adalah berkaitan dengan kecerdasan, berpikir, dan belajar. Contoh dari landasan psikologis mencakup mengenai teori belajar yang dapat digunakan untuk mempengaruhi perkembangan. Misalnya, teori belajar kognitif berfokus pada proses mental yang terjadi selama pembelajaran. Teori ini menekankan bagaimana individu memahami, mengolah, dan menyimpan informasi. Dan metode yang dilakukan ialah tanya jawab, diskusi, dan mendorong siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menghubungkan informasi. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan waktu dan kesempatan kepada teman saya, Amelia Naulim, untuk memberikan penjelasan tentang landasan berikutnya. Baik, terima kasih. Saya akan lanjut menjelaskan tentang jenis-jenis landasan yang terakhir, yaitu landasan hukum. Landasan hukum dalam pendidikan merupakan seperangkat peraturan dan perundang-undangan yang menjadi panduan pokok dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia. Peranan landasan hukum dalam pendidikan adalah memberikan rambu-rambu tentang bagaimana pelaksanaan sistem pendidikan dan manajemen pendidikan dilaksanakan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea yang keempat, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945 bab ke-13 Pasal 31 dan 32, yang ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional. Adapun undang-undang yang berkaitan dengan guru dan dosen. Di samping itu, untuk menunjukkan bahwa pendidikan sangat penting sebagai penjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia, juga dapat dipedomani bagi penyelenggaraan pendidikan secara utuh yang berlaku untuk seluruh tanah air. Kita lanjut dalam asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Asas-asas pendidikan akan memberikan corak khusus dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan menerapkan asas-asas pendidikan akan memberikan perspektif yang luas terhadap pendidikan, baik dalam aspek konseptual maupun operasional, sehingga menjadikan rancangan dan penyelenggaraan program pendidikan yang lebih tepat. Kita akan masuk dalam jenis-jenis asas pendidikan. Yang pertama adalah asas Tuturi Handayani. Asas Tuturi Handayani merupakan gagasan yang mula-mula dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Asas Tuturi Handayani kemudian dikembangkan oleh Dr. Randus RMP Sostro Kartono, seorang filosof dan ahli bahasa, dengan menambahkan dua semboyan, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso bersama Rubino Ceru Umatin dan kawan-kawan. Ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo menyatakan bahwa seseorang yang berada di depan harus membimbing dan memberi teladan. Asas ini mengajarkan bahwa
Siswa dengan bantuan guru dan teman-temannya mengonstruksi pengetahuannya sendiri di antara pengetahuan yang telah dikonstruksi oleh banyak orang termasuk oleh para ahli. Yang kedua, Ingmadia Mangkukarsa menyatakan bahwa seseorang yang berada di tengah harus mampu membangkitkan motivasi atau kehendak. Asas ini mengajarkan dalam situasi ketika anak didik kurang bergairah atau ragu-ragu untuk mengambil keputusan atau tindakan, maka perlu diupayakan untuk memperkuat motivasi. Yang ketiga, Tupuri Handayani menyatakan bahwa seseorang berada di belakang, maka ia harus memberi dorongan. Asas ini memberi kesempatan anak didik untuk melakukan usaha sendiri dan ada kemungkinan melakukan kesalahan tanpa ada tindakan hukuman pendidik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas belajar sepanjang hayat. Dalam perspektif Islam ada ungkapan, tuntulah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Ungkapan tersebut juga mengandung makna di mana manusia diharuskan menuntut ilmu semenjak dilahirkan sampai ajal menjemput. Asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Kedua istilah ini memang tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan. Penekanan istilah belajar adalah perubahan perilaku seperti kognitif, afektif, psikomotor yang relatif tetap karena pengaruh pengalaman. Sedangkan istilah pendidikan menekankan pada usaha sadar dan sistematif untuk menciptakan suatu lingkungan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membahas materi mengenai hubungan landasan dan asas pendidikan. Nah, landasan pendidikan memberikan konteks dan dasar filosofis, psikologis, sosiologis, dan historis yang mempengaruhi pembentukan asas-asas pendidikan. Misalnya landasan psikologis, membantu dalam merumuskan asas individualitas dengan memahami berbagai gaya dan kecepatan siswa. Yang berikut, asas pendidikan juga merupakan penerapan praktis dari landasan pendidikan, misalnya landasan filosofis yang menekankan pendidikan holistik akan mengarah pada asas keseimbangan dalam praktik pendidikan. Asas ini adalah cara untuk mengimplementasikan dan menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dikemukakan dalam landasan pendidikan. Nah, kesimpulan yang saya buat dari materi ini adalah landasan pendidikan menyediakan dasar teoris yang meliputi aspek filosofis, psikologis, sosiologis, dan hukum yang membentuk dasar pemikiran dan tujuan pendidikan. Sementara itu, asas proses pendidikan adalah prinsip-prinsip praktis yang diterapkan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang relevan dan efektif. Dengan kata lain, landasan menetapkan teori dan konteks pendidikan, sedangkan asas mengarah pada praktik dan implementasi sehari-hari. Keduanya saling terkait. Landasan membentuk dasar bagi asas, dan asas menerapkan prinsip-prinsip landasan praktik pendidikan. Terima kasih.